Setiap tahun, jutaan anak muda lulus kuliah dengan harapan mendapat pekerjaan. Tapi realitanya, tak semuanya berhasil. Pengangguran bukan sekedar angka, tapi cerminan seberapa siap ekonomi kita menampung tenaga kerja. Indonesia sebagai negara dengan populasi terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat juga tidak luput dengan yang namanya pengangguran. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2025, Indonesia memiliki jumlah warga yang menganggur hingga 7,28 juta orang. Hal tersebut turun jika dibandingkan dengan tahun 2024, yaitu 7,2 juta orang. Ada juga data yang menunjukkan jika pengangguran pada tahun ini Indonesia menempati peringkat yang pertama, melebihi negara-negara tetangganya di Asia Tenggara. Berikut data yang menunjukkan hal tersebut. Terus, apa sih yang menyebabkan Indonesia kok bisa menjadi pengangguran dengan nomor 1 di Asia Tenggara? Berikut akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Pengangguran struktural di Indonesia terjadi karena ketidaksesuaian antara perubahan struktur ekonomi dan kemampuan tenaga kerja. Saat ekonomi beralih dari sektor pertanian ke industri dan jasa, banyak pekerja yang belum memiliki keterampilan yang dibutuhkan sektor modern. Kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi yang belum optimal menyebabkan terjadinya mismatch antara kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan industri, sehingga muncul pengangguran dan underemployment. Selain itu, ketimpangan pembangunan wilayah dan pesatnya digitalisasi turut memperburuk kondisi ini. Lapangan kerja lebih banyak tersedia di kota besar, sementara daerah lain tertinggal. Di sisi lain, otomatisasi menghapus banyak pekerjaan tradisional tanpa diimbangi peningkatan keterampilan baru. Untuk mengatasinya, Indonesia perlu memperkuat pendidikan vokasi, program reskilling, serta pemerataan kesempatan kerja agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan arah perubahan ekonomi. Pengangguran siklis di Indonesia berkaitan erat dengan fluktuasi pertumbuhan ekonomi nasional dan global. Saat perekonomian melambat, seperti ketika terjadi krisis ekonomi, pandemi, atau penurunan permintaan ekspor, perusahaan cenderung mengurangi produksi dan melakukan pemutusan hubungan kerja. Sebaliknya, ketika ekonomi membaik, penyerapan tenaga kerja meningkat kembali. Karena sifatnya mengikuti siklus ekonomi, pengangguran jenis ini umumnya bersifat sementara, namun dapat berdampak luas jika krisis berlangsung lama atau sektor real belum pulih secara merata. Sementara itu, pengangguran demografis muncul akibat pertumbuhan penduduk usia kerja yang tinggi dan belum seimbangnya ketersediaan lapangan kerja. Indonesia saat ini menikmati bonus demografi, dengan mayoritas penduduk berada pada usia produktif. Namun, jika peluang kerja tidak berkembang seiring dengan jumlah angkatan kerja baru setiap tahun, maka tingkat pengangguran akan meningkat, terutama di kalangan muda. Rendahnya kualitas pendidikan dan keterampilan membuat sebagian dari mereka masuk kategori NEET atau Not in Employment, Education, or Training, sehingga potensi produktivitas nasional belum dimanfaatkan secara optimal. Dari penjelasan saya sebelumnya, kita dapat mengetahui kenapa kok negara seperti Indonesia juga dapat memiliki pengangguran yang begitu besar, hingga menjadi salah satu negara dengan tingkat pengangguran terbesar di Asia Tenggara. Melalui data tersebut, saya juga ingin membandingkan antara pengangguran di Indonesia dengan pengangguran di Malaysia dan Vietnam. Kenapa kok di antara ketiga negara ini memiliki jumlah pengangguran
dan jumlah tenaga kerja yang berbeda. Apakah karena adanya kebijakan pemerintah yang berbeda, ataukah sumber daya mereka berbeda, ataukah sumber daya alam mereka yang berbeda? Saya ingin mencari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut, dan saya akan menjelaskan ke video selanjutnya. Malaysia pada tahun 2025 mencatat sebanyak 3% warganya menganggur atau sebanyak 525.900 orang. Banyaknya pengangguran tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti skill mismatch. Hal ini terjadi karena banyaknya pemuda Malaysia yang tidak memiliki skill sesuai dengan kebutuhan permintaan pasar. Kemudian ada perubahan ekonomi, dan yang terakhir adanya pengaruh eksternal, di mana banyaknya penduduk migran yang datang untuk bersaing dengan pekerja dari Malaysia. Hal ini tentunya akan meningkatkan kompetisi di antara para pekerja tersebut dan mengurangi peluang pekerja dari Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan. Di negara Vietnam sendiri, pengangguran berada pada kisaran 2-3% pada tahun 2025. Untuk pemuda usia 15-24 tahun, angka pengangguran jauh lebih tinggi, sekitar 7,93%. Adanya hal tersebut disebabkan karena yang pertama, mismatch keterampilan dan permintaan pasar. Sama halnya dengan Indonesia dan Malaysia, masih banyak pemuda Vietnam yang memiliki keterampilan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Kedua, karakter pekerjaan berkualitas rendah, sehingga minat masyarakat Vietnam untuk bekerja pun rendah. Yang ketiga, ada perubahan struktur ekonomi, dan keempat, adanya geografis dan ketimpangan usaha. Hal ini disebabkan karena jumlah perbedaan pekerjaan yang jelas antara di desa dan di kota. Oke, setelah penjelasanku tadi, tentunya kita akan lebih paham nih kenapa negara tetangga kita seperti Malaysia dan Vietnam ternyata juga mengalami masalah pengangguran, dan penyebabnya ternyata juga sama, seperti adanya mismatch skill. Di Indonesia, Malaysia dan Vietnam ternyata masih banyak pemudanya itu yang mengalami mismatch skill, di mana kemampuan kita itu tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasar tenaga kerja gitu. Terus adanya perbedaan antara jumlah lapangan pekerjaan di kota dan di desa. Sama halnya dengan di Indonesia tuh lebih banyak jumlah pekerjaan yang ada di kota. Terus adanya perubahan orientasi yang dulunya lebih ke arah pertanian, sekarang beralih ke sektor-sektor yang formal dan modern, sehingga tidak semua orang itu bisa beradaptasi nih, makanya tercipta pengangguran-pengangguran baru. Terus ada fakta menarik nih, ternyata di negara-negara yang lebih berorientasi pada bidang jasa dan perdagangan itu memiliki jumlah tingkat pengangguran yang lebih sedikit. Karenanya tuh mereka lebih terorganisir. Contohnya ada di Singapura, mereka itu memiliki tingkat pengangguran hanya 2%, karena di negara tersebut semuanya itu kebanyakan udah lebih terorganisir dari negaranya gitu. Sementara di Thailand itu hanya memiliki pengangguran kurang dari 1% teman-teman, karena kebanyakan masyarakat yang bekerja di bidang informal itu udah didata, sehingga lebih jelas nih mereka itu bekerja sebagai apa. Terus kemudian ada juga nih negara seperti Brunei Darussalam itu yang ternyata memiliki fakta unik, karena Brunei Darussalam itu salah satu negara di Asia yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi gitu. Namun di data tersebut ditunjukkan jika Brunei itu memiliki jumlah pengangguran kedua terbesar di Asia Tenggara. Setelah saya lihat di beberapa data, alasan kenapa tingginya angka pengangguran tersebut itu dikarenakan masyarakat mereka itu lebih
suka bekerja di sektor-sektor yang formal, sehingga pekerjaan yang istilahnya bergaji kecil atau menurut mereka tidak sustainable, mereka itu tidak mau mengambilnya dan lebih memilih untuk menganggur dulu, terus mencoba untuk masuk ke sektor pemerintahan yang mereka anggap itu sustainable gitu. Dan faktanya juga ini ternyata yang dari pekerjaan yang di kelas-kelas bawah tadi itu yang tidak diambil oleh masyarakat Brunei, malah diambil oleh para imigran-imigran yang datang dari negara-negara tetangga mereka seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina juga. Karena di sana itu sektor tenaga kerja yang di low class itu masih banyak, sehingga banyak warga yang dari luar negara tersebut istilahnya lebih berminat daripada masyarakat dari Brunei itu sendiri gitu. Oh iya teman-teman, selain karena jumlah populasi dan kebijakan yang berbeda, alasan kenapa di data tersebut Indonesia itu meningkati top 1 itu sebagai negara dengan pengangguran tertinggi itu sebenarnya karena kebanyakan masyarakat mereka itu masih bekerja di sektor-sektor yang informal istilahnya. Jadi nggak seperti di Thailand yang udah didata berserta dengan sektor informalnya. Di Indonesia kita itu belum didata, sehingga masih belum terlalu jelas juga sebenarnya apakah masih banyak pengangguran seperti yang di data tersebut ataukah lebih kecil jumlah pengangguran daripada di data tersebut. Yang kedua itu ada juga karena tentunya karena populasi kita yang tinggi ya teman-teman. Nah, menurut data BPS di tahun 2025 itu angkatan kerja di Indonesia itu mencapai 149 juta, di mana angkanya tersebut tuh pasti kan akan naik setiap tahun, apalagi dengan jumlah kondisi populasi Indonesia yang udah sangat besar dan kemungkinan akan membesar setiap tahun. Jadi itu juga menjadi salah satu alasan kenapa kok kita memiliki tingkat pengangguran yang tinggi di wilayah Asia Tenggara. Nah, tentunya berbagai permasalahan tentang pengangguran ini kan juga butuh solusi nih. Jadi aku akan memberikan 3 solusi yang menurutku cocok untuk permasalahan ini. Yang pertama tentunya itu dari pemerintah. Pemerintah itu kalau bisa itu harus memberikan pelatihan kepada masyarakatnya supaya masyarakat itu memiliki skill yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Terus yang kedua itu pemerintah juga harus menyesuaikan kurikulum di sekolah supaya sesuai dengan perkembangan zaman. Saat ini kan perkembangan zaman begitu cepat, sehingga kalau kita tidak beradaptasi maka pengangguran di masa depan itu pasti akan lebih tinggi lagi. Terus yang ketiga ini kalau menurutku itu dari masyarakatnya sendiri. Kita sebagai masyarakat kalau semisal sudah memiliki kapabilitas yang cukup untuk membangun suatu lapangan pekerjaan, maka bangunlah, karena masih banyak saudara kita di luar sana itu yang membutuhkan pekerjaan. Kalau kita terlalu nyaman di zona nyaman ini, padahal kita kan udah mampu nih membangun lapangan pekerjaan, tapi kita masih nyaman di pekerjaan yang formal gitu, itu menurutku lebih baik ditinggalkan dan kita membuat suatu lapangan pekerjaan untuk saudara kita di luar sana yang masih membutuhkan pekerjaan.